Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan kembali perbincangan dengan dua narasumber, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Alfani Syukri langsung dari Denpasar, Bali, untuk memberikan informasinya mengenai penerapan persyaratan penggunaan PCR ya bagi transportasi udara di Bandara Ngurah Rai. Alfani, apa perkembangan terbaru pagi hari ini yang bisa Anda sampaikan? Ya, Bayu dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini aktivitas di Bandara Igusti Ngurah Rai masih normal, di mana wajib PCR telah diberlakukan sejak tanggal 24 Oktober lalu. Namun ada yang berita-berita yang menyatakan bahwa harga PCR meningkat. Namun sejak kemarin saya juga telah melakukan pengecekan di beberapa klinik dan juga tempat-tempat PCR yang telah disediakan oleh pihak bandara sendiri, di mana untuk harga PCR sendiri distandarkan menjadi 499 dengan hasil yang bisa didapatkan oleh para penumpang sekitar 1 kali 24 jam, Bayu. Baik. Lalu bagaimana para penumpang di sana merespon mengenai kebijakan ini, Alfani? Ya, di awal penerapan tersebut banyak warga yang mengeluhkan kebijakan tersebut, di mana untuk harga PCR yang masih tergolong mahal bagi mereka, di mana 499 tersebut masih cukup mahal, sama dengan satu tiket untuk Bali Jakarta, Bayu. Namun ada beberapa orang yang menyatakan bahwa ini adalah kewajiban kita, demikian. Dan ada yang khawatir juga sebenarnya dengan pemberlakuan wajib PCR di Bandara Igusti Ngurah Rai ini, di mana para pelaku pariwisata menyayangkan nantinya akan sepi lagi para wisatawan lokal yang datang ke Bali, mengingat pada saat pemberlakuan PCR di bandara pada bulan lalu itu penurunan jumlah wisatawan cukup terlihat di Bandara Igusti Ngurah Rai, di mana hanya 1.000 penumpang yang datang atau datang perharinya dibandingkan dengan menggunakan tes antigen, di mana pihak Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri mengaku mengalami peningkatan hingga 10.000 penumpang per hari, Bayu. Baik, Alfani, terima kasih atas laporan Anda langsung. Saya mau ke Bu Suryani. Bu Suryani, tadi kalau kita mendengar laporan yang disampaikan oleh Alfani, cukup banyak masyarakat yang kemudian mengeluhkan mengenai harga tes PCR. Termasuk juga tadi Anda, Bu Suryani, mengatakan bahwa kalau mau diberlakukan PCR sebagai syarat wajib, ya diberlakukan secara serentak. Dan harganya pun ini juga harus diturunkan. Kenapa, Bu? Karena begini, tadi seperti saya katakan, pesawat itu relatif lebih aman, sudah ada HEPA filter. Kemudian protapnya juga jauh lebih baik, walaupun rapat-rapat gitu ya. Ada HEPA filter, kemudian kita tidak boleh makan dan sebagainya. Sementara di bus kontrolnya itu hampir tidak ada. Saya nggak yakin semua bus ada HEPA filternya. Kereta juga begitu, ada kereta ekonomi, ada kereta yang eksekutif gitu, dan ada yang bisnis. Nah, yang di ekonomi apa diterapkan sedemikian rupa? Apa kereta juga sudah ada HEPA filternya? Artinya kalau dari segi keamanan, kesehatan, tentunya jauh lebih aman dan lebih sehat kan pesawat. Kenapa pesawat yang diberlakukan lebih dahulu gitu? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sepakat kalau memang mau diterapkan demi dan atas nama kesehatan, silahkan diterapkan, tapi ya barengan gitu loh kebijakannya. Tidak hanya pada pesawat, tapi bersamaan juga pada kereta dan bus. Tapi sebelumnya agar tidak mematikan industri ini, itu diberitahukan dulu. Jadi diinformasikan kepada kereta, kepada bus, dan kepada seluruh moda transportasi. Persoalan yang ada, sering kebijakan itu diambil tiba-tiba. Nah, seperti orang yang akan melakukan perjalanan ke Bali. Berangkat dari Bali atau berangkat dari ke Jogja, itu pakai swab test. Pulang harus pakai PCR. Pusing kan kepala, udah ngatur waktu dan sebagainya. Ini kan yang nggak boleh terjadi. Kemudian yang kedua, kalau toh misalnya lagi-lagi mau diterapkan berbarengan semua, cuman ada periode pemberitahuan dan sebelumnya, mumpung kasusnya lagi landai, sehingga seluruh pengusaha moda transportasi ini bisa menyiapkan. Dan kalau memang mau diterapkan juga, harga PCR-nya harus turun. PCR-nya harus turun, tentunya sebagai pengusaha tentu ingin untung juga. Nggak mungkin pengusaha jualan kalau nggak untung gitu.
Kalau misalnya cost untuk PCR satu orang itu 200-250 ribu, dipaksa jual 300 ribu masih ada 50 ribu. Tapi kalau mau dipaksa turun 200 ribu, pemerintah harus subsidi. Lebih bagus mensubsidi untuk bayar PCR daripada mengobati nanti orang Oke. COVID, kan lebih Halo. mahal kalau kena COVID. Pencegahan itu lebih Baik. baik, pasti lebih murah. Nah itu yang saya lihat. Ya, Oke. halo, bisa Baik. didengar? Ya, kedengaran Bu. Berarti kalau misalnya tadi Ibu di angka 200, kalau di angka 200 ya pemerintah harus mensubsidi. Pak Presiden kan kemarin sudah bicara juga ya, diminta harganya sampai 300 ribu. 300 Nah nanti ribu, saya minta ya. juga ke Bu Suryani. Apakah ini harga yang masuk akal bagi pengusaha? Nanti kita bahas lagi ya Bu Suryani, Pak Dr. Alex. Kami harus jeda lagi nih. Kami akan kembali sesaat lagi.